Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi yang lumayan signifikan ya, sebesar 1,76%. Total market cap kembali ke angka 3,27 triliun US dollars. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat ya, sebenarnya dia itu nyaris daily close di atas dari struktur support ya, tapi sayangnya jebol tipis ya. Tapi apapun itu, saat jebol ya lu bisa lihat sendiri momentumnya sekarang mulai lagi ke bawah ya. Nah, buat yang kemarin nih yang nanya, aduh bang, kapan bang, gue pengen DCA bang, pengen akumulasi. Nah, jangan cuma ngomong doang, ini udah dapat nih ya tempat-tempat untuk DCA. Jangan cuma ditonton ya, ingat ini garis-garis biru ya, lalu ada moving average, ada struktur, itu bukan cuma buat pajangan ya, itu tempat kita untuk akumulasi. Nah, buat lu yang barang-barang sudah akumulasi dari ya di masa-masa ini, ya kan udah ngerasain kan enaknya. Ya walaupun enaknya belakangan, waktu ngejalaninnya pengen muntah mungkin ya. Aduh, kapan nih bang, gimana bang, mantul nggak ya bang di amal 50? Banyak kan di waktu itu ya, di masa-masa sini. Bang, mantul nggak ya bang di amal 50? Gue jawab, ya nggak tahu, lihat aja nanti mantul nggak. Faktanya mantul di 50 di weekly. Ya udah, naik ke atas kan. Ya. Nah, jadi lagi-lagi belajar konsisten. Gitu. Buat yang kemarin katanya udah kapok, tebak-tebakan, kapok, ngedukun ya. Ya ayo, konsisten sekarang. Kita dikasih kesempatan nih buat akumulasi ya. Jadi ya udah, mulai akumulasi lah. Nah, next kita akan geser dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, walaupun lebih tepatnya datang dari Swiss sih tepatnya ya, karena ini katanya conference atau mungkin pertemuan inilah ya diadakan di Swiss ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya bagus, mereka ada 90 hari perjanjian untuk memotong tarif. Untuk sementara sih ya, untuk sementara, tapi cukup signifikan. Dari yang China ini kan dikasih 145%, turun jadi 30%, sementara yang diberikan China ke US dari 125% turun ke 10% ya. Nah, tapi baik lagi, ini hanya untuk 90 hari saja. Ya, jadi ya masih belum beres, tetapi minimal 90 hari ke depan kita cenderung tenang dulu nih, ada kepastiannya seperti ini. Nah, semoga setelah 90 hari sudah lewat, US dan China akan ada kebijakan yang mereka bisa setuju ya, kebijakan yang di tengah-tengah yang jadi buat mereka dua-duanya ya udahlah, nggak sampai perang tarif begitu. Karena kalau sampai perang tarif ini terjadi, trade war ini benar-benar terjadi secara full scale, capek dan market akan kena ya, lalu kita sebagai manusia biasa juga barang-barang akan ada peningkatan kemungkinan besar ya. Jadi ya semoga ini hasilnya bagus ya. Dan efeknya gimana? Efeknya untuk ke TradFi atau traditional finance ya, seperti S&P 500, Dow Jones dan juga Nasdaq overall bagus ya. S&P dia rally 3,1%, Dow Jones dia rally 2,7%, Nasdaq 4,1% ya. Kita kasih visualisasinya, ini S&P ya. Kita bisa lihat cenderung naik ya, lebih naik dibandingkan kondisi BTC sekarang yang sedang turun begitu. Nah, pertanyaannya apakah BTC akan mulai mengikuti S&P atau tidak nih ya? Karena this is a good news ya, this is a good news. Dan memang kadang-kadang bisa juga BTC itu lebih lambat daripada S&P. Dan kalau kita ngomong normalnya, biasanya S&P yang memimpin dulu mau kemana? Ya, S&P maju duluan, baru BTC ikutan. Biasanya seperti itu ya. We'll see apakah BTC akan mengikuti S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones atau tidak ya. Oke, kita balik lagi ke chart ya. Tapi mumpung udah bahas fundamental, sekalian kita lihat economic calendar deh ya. Untuk economic calendar hari ini seingat gue udah ada data penting ya. Untuk hari ini itu kita akan keluar data apa? Coba kita cek. Nah, kita akan keluar core CPI dan CPI. Ini dua-duanya akan keluar di setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Terutama buat yang konservatif ya. Buat yang agresif, minimal pasang SL. Oke, itu untuk remindernya hari ini ya. Sebenarnya nanti yang gila itu hari Kamis ya. Tapi ya tetap Senin sampai
kayaknya Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat. Selasa sampai Kamis atau Selasa sampai Jumat ya. Ya intinya sih minggu ini cukup padat lah ya. Oke, next kita akan balik lagi ke chart. Untuk chart kita bisa lihat di sini ya. Ya PR besarnya sih BTC itu bertahan di atas dari 100.000. Kalau lo perhatiin ya, saat BTC bisa bertahan di atas dari 100.000, overall dia masih akan coba retest terus ke 106 ya. Nah, tetapi saat dia sudah jebol seperti di sini ya, jebol seperti di sini, yang terjadi apa? Yang terjadi ya turun lanjut ke bawah begitu ya. Ya semoga kali ini berbeda. Karena kalau sampai terjadi lagi jebol di bawah dari 100.000 USD, ya menurut gue nggak akan jauh dari sini. Begitu. Bisa nggak bang 100.000 fake out terus naik lagi? Ya bisa-bisa aja. Tapi dari historical data yang kita punya, kan baru 2 kali nih kita di atas dari 100.000. Ya, ini yang ketiga. Tapi sebelum dari ini cuma 2 kali data point yang kita punya di sini dan di sini. Setiap kali jebol 100.000 melemah langsung. Ya, nah jadi maka dari itu harapan gue adalah Bitcoin bisa terus bertahan di atas dari 100.000. Lebih bagus lagi bisa bertahan di atas dari 101.000 deh, struktur yang terbentuk di Januari kemarin, begitu ya. Oke, untuk di weekly-nya sekali lagi gue sudah bahas ya, overall good ya, weekly close kemarin good. Ini weekly close kedua tertinggi sepanjang masa di Bitcoin ya. Ya semoga bisa tetap bertahan di atas dari 100.000 dan ya udah nanti bisa lanjut lagi dan weekly close lebih tinggi lagi, lanjut membuat high lagi ya. Kalau itu terjadi ya berarti momentum kita masih cukup kuat ya. Nah tapi kalau mau dibilang bang ini kita apakah butuh koreksi nih atau minimal butuh masa-masa konsolidasi nggak nih bang? Udah lumayan lama soalnya nih, udah 1, 2, 3, 4, 5, udah minggu kelima nih kita terus bullish ya. Ya ada benernya juga, ada bener juga. Ya jadi sebenarnya kalau sampai mulai terjadi koreksi di minggu ini normal sekali begitu. Ya karena lagi-lagi tidak ada masa-masa di Bitcoin tuh yang hanya hijau semua. Pasti ada masa-masa minimal konsolidasi di sini ya. Nah, tapi ya baik lagi kita nggak pernah bisa tahu. Kalau di weekly apalagi ya kita nggak pernah bisa tahu harus berapa banyak candle begitu ya. Nah, jadi ya sudah kita tinggal tunggu saja. Kalau memang waktunya koreksi ya koreksi, waktunya DCA ya DCA, begitu. Jangan sampai tebak-tebak, jangan sampai tar deh bang, ya. Kayaknya bakal lebih dalam bang, ya. Gue ingetin lagi di masa-masa sini berapa banyak orang yang bilang ngapain beli di sini, ya. Jangan mau beli di sini. Nanti kita bakal dikocok sama bandar sampai ke 60.000. Oh enggak, kita bakal dikocok bandar sampai ke 50.000 ya. Keluar semua dah itu ya. Angka-angka tebak-tebakan. Bahkan di sini udah ada beberapa juga orang yang bilang udah bear market kita balik ke 15.000. Ada loh, ada. Ya, dan nggak tahu sekarang mereka mau bikin apa ya, mau ngomong apa lagi begitu. Tapi faktanya ada dukun-dukun yang teriak-teriak, ini sudah bear market, kita akan masuk ke angka-angka yang rendah lah. Ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 10.000, dan seterusnya ya. Nah sekarang gue tanya, apa kabar tebak-tebakannya? Apakah masih seru tebak-tebakannya? Atau udah mulai bikin mual nih? Gitu ya. Dan ya sekali lagi ya, ini gue ada berapa kali dengar ada report dari para member TCI. Ya, ada yang bilang seperti ini, bang bener ini bang. Ada dukun yang mulai ngomong begini katanya. Untuk terjadi altcoin season, ini gue paraphrasing aja ya. Intinya seperti itu ya, walaupun kata-katanya nggak sama persis ya. Dari ya, beberapa laporan. Dia bilang intinya ya si dukun ini bilang bahwa kita saat masuk ke altcoin season butuh BTC yang ngedam katanya ya. Kalau nggak ngedam nggak bisa kita altcoin season. Intinya seperti itu ya. Faktanya apa? Ya faktanya tidak seperti itu ya. Ini kita bisa lihat nih. Saat BTCD terjun payung di cycle kemarin ya. Kita lihat cycle kemarin. Nih. Waktu lagi ngedam dari sini sampai ke sini, pertanyaan gua, BTC-nya lagi ngepam nggak? Kita lihat langsung deh ya. Nih dari week terendahnya sampai ke sini. Di masa-masa BTCD lagi terjun payung. Dari week ke week itu BTC ngepam 121%. Nah, gua bukan bilang di sini bakal sama persis 121% ya. No, bukan itu. Tapi inti gua adalah apa? Intinya dalam kondisi altcoin season pun BTC bukannya ngedam. Seringkali BTC ngepam juga, tapi pamnya kalah sama altcoins begitu. Ya jadi
Kalau sampai lu disuruh, udah jual BTC lu bakal ngedam bentar lagi karena mau masuk altcoin season. Hati-hati ya, itu pembodohan. Karena faktanya tidak seperti itu ya. Dan bukan cuma sekali nih ya. Kan gini, altcoin season tuh nggak cuma satu wave. Kadang-kadang bisa ada satu wave terus naik lagi. Ada wave kedua begitu. Nah, ini wave pertama nih ya di masa-masa ini. Di masa-masa ini kita lihat faktanya ya. Di masa-masa ini dari week terendah sampai di sini deh ya. Sini deh ya. Naik berapa? 58%. Jadi sekali lagi ya, itu mitos ya. Kalau kita berpikir mau masuk ke altcoin season itu harus BTC-nya ngedam. Salah, tidak seperti itu. Data tidak menunjukkan itu ya. Kalau lagi bear market ya bisa, semua ngedam juga bisa. Mau lagi naik, mau lagi turun bisa kalau lagi bear market. Tapi kalau sedang dalam satu cycle bull market yang normal, kita nggak perlu BTC ngedam ya. BTC cuma akan ter-outperform saja sama alts. Bisa bareng-bareng ngepam, tapi kasarnya mungkin BTC ngepam 100%, nah alts ada yang ngepam 500, ada yang ngepam 600 dan seterusnya. Begitu ya. Ya udah sih, itu aja ya, dan mungkin mumpung udah masuk ke sini juga reminder dari gua ya. Kita potensi masuk ke altcoin season makin gede nggak sih Bang? Yes, makin gede ya. Kenapa? Karena ya desas-desus bahwa balance sheet ini akan terus ditambah liquidity-nya. Gitu, akan terus ditambah lah lebih tepatnya. Kalau ditambah terus ya bisa pelan-pelan naik. Tapi gini deh, kita bahkan nggak perlu ini naik dulu deh. Ini stabil aja, jadi netral aja ya. Nah itu kita bisa masuk ke altcoin season gitu ya. Nah tapi please hati-hati ya, jangan sampai banyak yang seperti di 2024 akhir ya, di kuartal 4 tuh November, Desember ya. Wah, altcoin season, udah TP BTC lu jual, masukin ke alt semua. Sudah berapa banyak korbannya yang kena begitu bullshit itu ya. Banyak ujungnya ke sini yang kena, aduh Bang, gimana nih Bang, gue nyangkut parah Bang, gue udah untung di BTC disuruh jual ke alt Bang. Ya konyol, karena itu dia ada alasannya kenapa gue bikin rasio 60-40 atau 70-30 ya. Karena gini loh ya, kemarin ada yang sempat komen, Bang, gua dari 70-30 Bang, ini gara-gara BTCD-nya gara-gara BTCD-nya turun, sekarang gue jadi 60 sorry dari 80-20 ya. Dari 80-20 rasio gua ini turun Bang jadi ke 70-30. Bener ya Bang, kalau sampai masuk ke altcoin season ya, kalau sampai benar-benar nanti full on altcoin season, kita nggak perlu takut ya, karena secara otomatis memang akan membesar sendiri. Yes gitu. Jadi sekali lagi ya, lu nggak perlu capek-capek. Bang, nanti kalau gini caranya sayang Bang, BTC gue kegedean. Enggak, nanti saat sudah masuk ke altcoin season, rasionya langsung ngegedein sendiri begitu. Nah yang serem tuh begini, oh Bang, nanti kalau gini caranya gue nggak langsung kaya di cycle ini. Ya gue tanya deh ya, bagi orang yang hancur di sini kepikiran kaya nggak sih? Yang udah hancur ke sini udah nggak mikir kaya, mikir yang penting balik modal begitu ya. Jadi wake up please ya. Kita harus selalu siap dengan skenario terburuk. Gimana kalau ternyata desas-desus ini hanya rumor, dilanjutin lagi dibanting. Kalau dibanting lagi ya naik lagi BTCD-nya gitu loh. Kalau BTCD-nya naik lagi ya berarti ke outperform lagi. Rugi dong. Lu ambil resiko lebih besar untuk dapat performa yang lebih buruk. Nah ya, ayo please, boleh punya alts. Gue bukan bilang gak boleh punya alts. 40% tuh gede loh. Lu kebayang gak, lu punya duit 100 juta, 40 jutanya itu ya, 40 jutanya alts, gede ya. Cuman kalau udah terlalu nafsu, udah terlalu serakah, terus pengennya semuanya di alts ya, tapi faktanya hancur kan yang kemarin-kemarin di sini. Mau kayak begitu? Enggak kan? Ya udah, please, 60-40 itu udah gede resikonya menurut gua ya. Oke, beres, udah sih. Kita tinggal masuk ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sudah terjadi retest pertama di angka 101.000 lebih 171. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita jelas yaitu di angka 102.000 lebih 938. Untuk posisi spotnya ya ada di 101.000 lebih 171. Lalu juga ada di angka 99.000 lebih 51 USD. Dan yang ketiga ada di angka 97.896 yang cukup dekat dengan EMA20. Jadi kita hitung sebagai confluence. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Sayangnya sorry. Dapat ya. Sudah dapat. Posisi long kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 dapat target TP-nya di angka 2.552 ya. Nah, posisi long ini kita profit sebesar 3,5%. Not bad ya. Nah, buat yang mau buka di retest ketiga ya bisa, tapi gue ingatkan ya, retest ketiga itu resikonya berbeda signifikan dibandingkan dengan retest kedua. Kenapa seperti itu, Bang? I don't know ya. Gue udah coba beberapa kali, retest ketiga ini lebih sering false signal begitu. Jadi ya bagi lo yang agresif saja lah, yang kalau mau pertimbangkan untuk buka ketiga begitu ya, atau ya retest ketiga ini ya. Ya sebenarnya kebayang sih kalau udah kemarin buka ya harusnya udah beres sekarang. Tapi kalau lu telat dan sekarang maksain buka, ya resiko naik. Ya itulah hidup ya. Nggak bisa cerita lu abis ngelihat teman lu sukses di sini lu ikutan pasti sukses juga, nggak bisa seperti itu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 2464,6, lalu ada juga di angka 2419,7. Dan di angka 2363,9. Nah, kita sekarang sedang dikasih kesempatan ya untuk akumulasi. Please, konsisten lah gitu ya. Jangan mikir nanti kalau lebih dalam lagi gimana. Ya lebih dalam lagi ya beli lagi. Itu. Contoh para senior lu yang sudah masuk duluan ya, yang sudah kena duluan di market ya, dan sudah pakai cara TCI, cara DCA. Mereka bilang kan, turun seneng ya, dikasih kesempatan DCA naik, ya udah hasil kemarin, hasil menabur kemarin di ladang sekarang bisa dipanen. Ya udah gitu ya. Lu nggak pernah lihat kan tukang ya petani atau apa, aduh gue nabur di sini tanahnya ini enggak ya, tanahnya pasti nggak jadi nggak ya. Ya ada juga kemungkinan nggak jadi, tapi ya sudah ya, lu berikhtiar saja ya, tanam lu tabur nanti ya lu rawat sebisa mungkin, ya udah tinggal tunggu nanti jadi atau enggak begitu ya. Harus ada masa-masa seperti itunya, nggak bisa kayak aduh ini gue nabur besok jadi nggak, ya nggak bisa lah ya. Kalau lu pengen nabur besok langsung jadi, biasanya itu scam ya, wah ini benih spesial ditanam lusa langsung jadi. Taunya malah batu, nggak jadi apa-apa gitu ya. Ya itu aja sih mungkin ya untuk DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup ya, mungkin seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Ini makin relevan di masa-masa ini ya, dimana udah ada vibe FOMO-nya ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas ya.
lu mau ngerasa seyakin apapun, kalau udah pakai uang panas tuh udah ada kayak iblisnya. Hancur lagi, hancur lagi. Jadi jangan ya. Yang kedua, jangan over leverage. Over leverage ini bukan cuma urusan futures ya. Ini termasuk 70-30 juga masuk ke over leverage. Saat lu kegedean di alts, lu over leverage. Begitu ya. Nah, yang ketiga apa? Berpikirlah jangka panjang. Ini juga banyak sekali orang yang berdosa nih untuk urusan yang ketiga ini ya. Banyak yang mikirnya tuh pendek gitu. Pendek sekali. Hanya hari ini ya, minggu ini. Aduh, makin pendek time horizon lo, makin gampang boncos. Begitu. Ya, udah ada itu udah ada statistiknya tuh, udah ada studinya ya. Semakin lama orang ada di market, semakin kecil resiko mereka. Begitu, ya. Oke, ya terakhirnya mungkin salam tabur tua ya. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.